Dokter, apa artinya semua ini? Suaraku gemetar. Tangan dokter yang memegang berkas itu terhenti sejenak. Lalu dia mengangkat kepala dan menatapku dengan ekspresi yang tidak bisa kubaca. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Umur ibu tinggal 7 hari. Kalimat itu menggantung di udara. Dan aku merasa dunia seakan berhenti berputar. Sebelah mataku melihat suamiku. Wajahnya yang tampak penuh kemenangan. Tertawa puas. Tidak ada penyesalan di sana. Aku merasakan ketakutan yang menyelimuti tubuhku. Ini bukan hanya tentang penyakit. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang telah direncanakan dengan cermat. Suamiku, orang yang aku percayai, ternyata berperan dalam sebuah permainan yang jauh lebih kejam. Dan malam itu, aku tahu, aku punya satu rencana terakhir. Pernahkah kamu merasakan firasat seburuk ini? Suasana malam itu terasa begitu sunyi. Hanya terdengar suara detak jam yang berat, menandakan waktu yang semakin lewat. Aku berdiri di depan jendela, menatap keluar, mencoba mencari ketenangan dalam hening yang mengelilingiku. Rumah yang dulu penuh tawa kini terasa kosong, terasa jauh lebih besar dan asing. Beberapa minggu terakhir, aku merasakan ada yang berbeda. Suamiku, yang dulu selalu ada untukku, kini semakin jauh. Kami tidak lagi menghabiskan waktu bersama seperti dulu. Aku sering melihatnya duduk dengan ponsel, wajahnya serius, seakan dunia kami tidak lagi berbicara dalam satu bahasa. Aku mencoba untuk mengabaikan perasaan ini, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanyalah fase biasa, mungkin pekerjaan yang menumpuk atau stres yang mengganggunya. Namun, semakin aku mencoba mengabaikannya, semakin aku merasa ada sesuatu yang tersembunyi. Ketegangan yang semakin terasa itu merayap perlahan dalam hidup kami. Seperti bayangan yang tidak bisa aku lihat, tetapi bisa aku rasakan. Suamiku, yang dulunya selalu penuh perhatian, kini terasa lebih dingin. Tertawanya tidak lagi terdengar tulus, sentuhannya tidak lagi menghangatkan, dan kata-katanya semakin jarang. Waktu yang seharusnya kami habiskan bersama semakin sedikit. Di rumah, dia lebih sering sibuk dengan pekerjaannya. Dan aku merasa seperti seorang asing di dunia yang seharusnya menjadi rumahku. Aku mencoba berbicara, bertanya tentang hari-harinya. Tetapi jawabannya selalu singkat, terkesan menghindar. Dan aku semakin merasa terabaikan. Beberapa kali aku mencoba untuk mencari tahu lebih banyak. Tetapi dia selalu mengelak. Ketika aku memutuskan untuk memeriksa ponselnya, sebuah perasaan yang tidak bisa aku jelaskan datang begitu saja. Aku tahu, aku tidak seharusnya melakukannya, tetapi aku merasa ada yang tidak beres. Ponselnya tergeletak di meja, layar menyala dengan beberapa pesan yang belum dibaca. Tangan aku gemetar ketika aku memegangnya, mencoba membuka kunci dengan hati-hati. Hati ini berdebar kencang. Seolah aku tahu, aku akan menemukan sesuatu yang tidak ingin aku ketahui. Pesan-pesan yang aku temukan tidak begitu mencolok. Hanya pesan singkat dari rekan, kerjanya, percakapan biasa yang tampaknya tidak ada yang istimewa. Namun, di antara pesan-pesan itu, aku menemukan sebuah foto yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Itu adalah foto suamiku bersama seorang wanita yang tidak aku kenal. Mereka tampak akrab, berdiri bersama dengan senyuman yang tampak terlalu dekat, terlalu intim. Jantungku berdegup kencang. Seolah ada yang menusuk hati ini, tapi aku tidak bisa mengalihkan pandanganku dari foto itu. Foto itu membeku di mataku, dan aku merasa seperti dunia seketika terhenti. Aku berusaha untuk tetap tenang, tetapi perasaan bingung dan ketakutan itu semakin besar. Kenapa dia tidak memberitahuku tentang wanita ini? Siapa dia? Dan mengapa mereka terlihat begitu dekat? Aku merasa tubuhku membeku seolah ada sesuatu yang hancur di dalam diriku. Namun, itu bukan hanya foto yang membuatku terkejut. Aku melanjutkan untuk memeriksa pesan-pesan lainnya dan saat itu aku menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Ada sebuah pesan yang tidak pernah terkirim. Sebuah pesan yang ditulis dengan cepat dan terburu-buru. Isinya singkat, tapi penuh dengan kata-kata yang mencurigakan.
kita akan bertemu seperti yang sudah direncanakan. Jangan khawatir, aku sudah mengatur semuanya. Aku terdiam. Rasa cemas dan bingung itu merayap begitu dalam. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada pesan yang begitu jelas menyembunyikan sesuatu yang lebih besar? Mengapa dia harus bertemu dengan seseorang yang tidak aku ketahui? Segala pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, dan aku mulai merasa semakin terperangkap dalam kebingunganku sendiri. Suamiku tidak hanya berubah, dia sedang menyembunyikan sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang bisa aku bayangkan. Aku meletakkan ponsel itu perlahan. Jari-jariku masih gemetar. Ketakutan dan kebingunganku bercampur aduk, membuat tubuhku terasa lemas. Aku ingin berbicara dengannya, menghadapinya. Tetapi, saat yang sama, aku merasa takut untuk tahu apa yang akan aku temui. Suamiku, yang selama ini aku percaya sepenuhnya, ternyata menyembunyikan sebuah dunia yang tidak aku ketahui. Sejak detik itu, aku tahu rumah ini bukan lagi tempat yang aman. Ketika aku kembali ke ruang tamu, suamiku tiba-tiba muncul di depan pintu. Wajahnya kosong, tatapannya tajam, dan aku merasakan ada sesuatu yang sangat tidak biasa. Tiba-tiba, aku merasa terjebak, seolah aku berada dalam perangkap yang sudah direncanakan. Semua yang selama ini terasa familiar kini berubah menjadi asing. Aku tahu, kami berada di titik terendah, dan segala yang aku takuti mulai menjadi kenyataan. Cliffhanger ending. Karakter utama menemukan sebuah foto di ponsel suaminya yang menunjukkan seorang wanita lain dan matanya terfokus pada sebuah pesan yang tidak pernah dikirimkan. Transition, apa yang terjadi di balik layar? Semuanya mulai terungkap. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Hujan turun dengan deras, menghantam atap rumah, menciptakan suara yang monoton. Di ruang tamu, lampu remang-remang berpendar hanya memberikan cahaya yang cukup untuk melihat siluet. Aku duduk di sofa, mataku tertuju pada ponsel yang tergeletak di atas meja. Setiap detik yang berlalu, semakin terasa lama, jantungku berdetak lebih cepat. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengintai. Namun, aku tidak bisa melihat apa itu. Aku merasa terjebak. Setelah menemukan foto itu, perasaan cemasku tidak bisa dibendung lagi. Setiap detail yang sebelumnya tampak biasa, kini terasa begitu mencurigakan. Suamiku, pria yang aku percayai, yang dulunya selalu terbuka, kini semakin tertutup. Aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Meskipun tidak ada bukti yang bisa aku tunjukkan, setiap malam dia pulang lebih larut. Dan saat aku bertanya, jawabannya selalu singkat, menghindar. Ketika dia berbicara di telepon, suaranya rendah, hampir seperti berbisik. Semua gerakannya terasa penuh rahasia, seolah dia sedang menyembunyikan sesuatu yang besar. Dan aku semakin merasa terasing di rumah, yang dulu terasa begitu aman. Aku tidak bisa mengalihkan pikiranku dari foto itu. Wanita di foto itu, yang aku tidak kenal, terlihat sangat dekat dengan suamiku. Mereka berdua tertawa, tampak akrab, seperti pasangan yang sudah lama bersama. Aku memalingkan wajah, mencoba menenangkan diri. Mungkin ini hanya kebetulan, pikirku, tetapi hatiku menolak untuk percaya. Mengapa suamiku tidak pernah menceritakan tentang wanita itu? Mengapa foto itu tersembunyi di ponselnya? Semua pertanyaan itu berputar-putar dalam kepalaku tanpa jawaban yang pasti. Ketegangan di rumah semakin terasa. Setiap kali aku bertanya tentang harinya, dia selalu memberi jawaban yang terburu-buru. Kerja, katanya. Namun aku bisa melihat bahwa ada yang tidak beres. Setiap pertemuan yang dia lakukan, setiap percakapan yang tidak dijelaskan, semakin menambah rasa curiga ini. Dia mulai lebih sering menghindari kontak mata, lebih sering pergi tanpa memberi penjelasan, dan semakin banyak waktu yang dihabiskan di luar rumah. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa aku merasa terasing di rumah sendiri? Mengapa semuanya menjadi begitu gelap? Suatu malam,
aku memutuskan untuk mengikuti jejaknya. Aku merasa seperti ada sesuatu yang lebih besar dari yang bisa aku pahami. Aku tahu ini mungkin tidak benar, tetapi aku tidak bisa menahan rasa curiga ini. Aku mengikuti suamiku dari kejauhan, melangkah diam-diam melalui lorong-lorong rumah, berharap menemukan sesuatu yang bisa memberi penjelasan. Namun, saat aku sampai di ruang tamu, suamiku tiba-tiba berhenti, menatapku dengan mata kosong. "Ada apa?" tanyanya, dengan suara datar yang membuat bulu kuduku merinding. Aku hanya bisa menatapnya, mencari jawaban dalam tatapannya. Dia menarik napas panjang, menunduk, dan akhirnya berkata, "Aku baru saja bertemu dengan dokter." Kata-kata itu seperti menghantamku dengan keras. Aku tidak tahu bagaimana harus meresponnya. Apa yang dia maksud dengan itu? Kenapa aku tidak diberitahu sebelumnya? Tanganku gemetar. Tidak tahu apakah itu karena takut atau rasa tidak percaya yang semakin mendalam. "Dokter?" tanyaku, suara serak. "Ada apa dengan dokter?" Dia mengalihkan pandangannya, dan aku bisa merasakan ketegangan di udara. "Aku tidak ingin membuatmu khawatir," jawabnya, suara semakin lemah. "Itu hanya pertemuan rutin." Namun, meskipun dia mencoba meyakinkanku, aku bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dari itu. Kenapa dia harus bertemu dengan dokter tanpa memberitahuku sebelumnya? Ada sesuatu yang sangat salah. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa semakin tidak meyakinkan. Aku tahu, meskipun tidak ada bukti nyata, ada sesuatu yang sangat besar yang dia sembunyikan dariku. Kecemasan semakin menguasai diriku, dan aku merasa semakin terperangkap dalam kebingunganku. Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Mengapa aku merasa semakin jauh dari orang yang selama ini aku percayai? Waktu seakan berhenti, dan aku bisa merasakan ketegangan itu semakin meresap dalam tubuhku. Apa yang akan aku temui selanjutnya? Sepertinya jawabannya semakin dekat, tetapi semakin aku mencari, semakin aku merasa semakin jauh dari kebenaran. Cliffhanger ending. Suami akhirnya mengungkapkan bahwa ia baru saja bertemu dengan dokter, dan karakter utama merasa ada sesuatu yang lebih dari itu. Transition, kepercayaan mulai goyah. Tapi siapa yang benar-benar mengendalikan situasi ini? Aku berdiri di ruang tamu, gemetar. Ponsel yang ada di tanganku terasa berat, meskipun hanya sebuah benda kecil. Hujan di luar semakin deras, seperti air mata yang tidak bisa berhenti mengalir. Setiap detik yang berlalu semakin terasa menyesakan. Semua yang aku duga, semua yang aku rasakan selama ini, kini seolah menjadi kenyataan yang tak terelakkan. Aku memandang suamiku yang duduk di sofa. Wajahnya terlihat tenang, terlalu tenang. Bahkan saat aku tahu, dia sudah menyembunyikan sesuatu yang sangat besar dariku. Beberapa hari terakhir, aku merasa seperti dibelenggu oleh ketakutan yang semakin nyata. Ketika aku menemukan bukti yang tak bisa aku pungkiri, semuanya mulai terungkap. Foto yang aku temukan beberapa waktu lalu hanya awal dari segalanya. Sebuah pesan yang tidak pernah dikirimkan, pertemuan-pertemuan yang tidak dijelaskan, dan kebiasaan yang semakin aneh, semuanya membawaku pada satu kesimpulan. Hidupku telah dipermainkan sejak lama. Aku tidak bisa lagi mengabaikan perasaan ini. Setelah berhari-hari terjebak dalam kebingunganku, aku akhirnya memutuskan untuk mengikuti jejaknya. Aku pergi ke tempat yang dia sebutkan dalam percakapan rahasianya. Sebuah lokasi yang tidak familiar, gelap, dan penuh ketidakpastian. Setiap langkahku menuju tempat itu terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang mengikutiku. Ketika aku sampai di sana, aku melihat suamiku berdiri bersama sekelompok pria yang tidak aku kenal. Wajah mereka dingin, penuh perhitungan, seperti bagian dari jaringan yang lebih besar, yang kini aku tahu sangat berbahaya. Hati ini terasa seperti tertahan di tenggorokan. Aku ingin berlari, tetapi tubuhku tidak bisa bergerak. Apa yang sedang terjadi? Apa yang aku saksikan ini? Semua yang aku percayai selama ini, orang yang aku cintai,
ternyata terlibat dalam sebuah konspirasi yang mengancam hidupku. Keterlibatannya jauh lebih dalam dari yang aku bayangkan. Aku merasa seolah-olah dunia ini terbalik, dan aku tidak tahu lagi siapa yang bisa dipercaya. Aku memutuskan untuk menghadapi suamiku. Dengan ketegangan yang membekap, aku menatapnya, berharap ada sedikit penyesalan dalam tatapannya. Tetapi yang aku temui hanya sebuah kosong yang tak bisa dijelaskan. Kenapa? Suaraku tercekat. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Dia menatapku, tak bergerak. Ini bukan salahku, jawabnya pelan. Kamu tidak mengerti. Aku merasa dunia berputar, dan aku ingin berteriak. Tetapi, kata-kata itu seperti terjebak di tenggorokanku. Tidak, aku yang tidak mengerti. Apa yang sedang terjadi, suamiku? Tanyaku lagi, berusaha menahan amarah yang hampir meledak. Suamiku akhirnya menarik napas panjang. Aku terlibat dalam sesuatu yang lebih besar. Dan kamu sudah terlalu jauh ikut campur. Katanya dengan suara yang datar, hampir tanpa ekspresi. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang harus kamu hadapi. Kata-kata itu menghantamku seperti petir. Semuanya berubah dalam sekejap. Semuanya yang aku percayai, setiap detik yang aku habiskan bersama dia, seolah telah kehilangan makna. Aku merasa hancur, seolah aku terjatuh ke dalam jurang yang dalam, tanpa dasar. Seseorang yang selama ini aku cintai, yang aku anggap sebagai pelindung, ternyata menjadi bagian dari konspirasi yang menghancurkan hidupku. Apa yang dia sembunyikan? Apa yang dia rencanakan? Ketegangan yang semakin memuncak terasa sangat nyata. Aku ingin melarikan diri, tetapi tidak ada tempat yang aman. Semua pintu yang aku coba buka hanya membawaku ke jalan yang semakin gelap. Aku merasa seolah aku terperangkap dalam kebohongan yang terus berkembang. Setiap gerakan yang aku buat, setiap langkah yang aku ambil, semakin mendekatkan aku pada kenyataan yang lebih mengerikan. Malam itu, aku tahu. Semua yang aku miliki, kepercayaan, cinta, rumah, semuanya kini terancam. Suamiku, orang yang aku anggap tempat perlindunganku, ternyata adalah musuh yang paling berbahaya. Dan sekarang, aku harus mencari cara untuk bertahan hidup, meskipun aku tidak tahu lagi siapa yang bisa aku percayai. Cliffhanger ending. Suami mengakui keterlibatannya, tetapi menambahkan satu kalimat yang menghancurkan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang harus kamu hadapi. Transition. Dengan kebenaran yang terungkap, apakah ada jalan keluar dari mimpi buruk ini? Aku terbangun dari tidur yang gelisah. Napasku terengah-engah. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Dan pikiranku terus dipenuhi oleh kebenaran yang baru saja terungkap. Suamiku, orang yang selama ini aku percayai, bukan hanya mengkhianatiku, tetapi dia terlibat dalam sebuah konspirasi besar yang mengancam hidupku dan masa depan keluargaku. Aku merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak ada habisnya. Tiap detik yang berlalu semakin menambah ketegangan, semakin memperburuk situasi yang sudah sangat buruk. Hati ini berdebar kencang dan pikiranku berputar-putar. Aku tahu, tidak ada lagi tempat yang aman. Kepercayaan yang selama ini aku letakkan di pundaknya hancur begitu saja. Aku tidak hanya berhadapan dengan suamiku, tetapi dengan seluruh jaringan yang menguasai hidupku tanpa aku sadari. Orang-orang yang aku anggap teman, yang aku percaya sebagai bagian dari keluarga, ternyata juga terlibat dalam konspirasi ini. Setiap senyum, setiap kata yang keluar dari mereka, kini terasa seperti kebohongan yang lebih besar. Aku tidak tahu siapa lagi yang bisa aku percayai. Aku tahu, aku tidak bisa tinggal diam. Waktu semakin menipis. Ancaman yang datang semakin nyata dan semakin dekat. Aku merasa terpojok. Namun, meskipun ketakutan itu mencekam, ada satu hal yang harus aku lakukan, melarikan diri. Aku tidak tahu kemana harus pergi, tidak tahu siapa yang masih bisa membantu. Tapi aku tahu satu hal, aku harus bertahan hidup. Langkah pertama adalah mencari tahu lebih banyak, memahami siapa yang berada di belakang semua ini. Aku mulai menyelidiki lebih dalam.
mencari petunjuk-petunjuk kecil yang mungkin bisa membantuku menemukan jawaban. Namun, setiap kali aku merasa menemukan jalan keluar, selalu ada halangan yang datang. Mereka selalu satu langkah lebih maju, mengawasi setiap gerakanku. Aku merasa semakin terjepit, semakin tidak bisa melarikan diri. Suamiku, yang tampaknya tak pernah berubah, kini muncul di hadapanku dengan tatapan kosong. "Kamu tidak akan bisa melarikan diri," katanya dengan suara yang datar. Seperti sudah tahu apa yang aku rencanakan, kamu hanya akan memperburuk semuanya. Dia sudah tahu. Aku merasa tubuhku membeku. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengintai di balik setiap langkahku, memonitor setiap gerakan yang aku buat. Aku ingin berteriak, tetapi aku tahu suara itu tidak akan keluar. Hanya ada ketegangan, kecemasan, dan ketidakpastian yang semakin mencekam. Tiba-tiba, ponselku bergetar di atas meja. Aku menatapnya dengan ragu. Setiap getaran itu seolah membawa pesan yang lebih mengerikan. Dengan tangan yang gemetar, aku meraihnya. Di layar ponsel, sebuah pesan muncul. Isinya singkat, tetapi cukup jelas untuk menghancurkan semua harapan yang masih ada dalam diriku. "Kamu tidak bisa melarikan diri dari kami." Kata-kata itu menghantamku seperti sebuah bom yang meledak di depan wajahku. Aku tidak tahu siapa yang mengirim pesan itu, tetapi aku tahu ini adalah ancaman nyata yang tidak bisa diabaikan. Mereka tahu kemana aku pergi, mereka tahu apa yang aku rencanakan. Dan lebih buruk lagi, mereka sudah mengawasi setiap langkahku. Dalam keputusasaan, aku mencoba mengatur napasku, mencoba berpikir jernih. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Bagaimana aku bisa melawan sesuatu yang jauh lebih besar dari diriku? Mereka sudah menguasai hidupku dengan cara yang tak terduga, dan aku merasa semakin terjepit. Tidak ada tempat aman, tidak ada jalan keluar yang jelas. Namun, satu hal yang masih aku pegang, aku harus bertahan. Aku harus mencari cara untuk melawan, untuk keluar dari jebakan ini. Meskipun aku tahu, itu tidak akan mudah. Setiap langkah yang aku ambil, kini semakin berisiko, dan aku tidak tahu apakah aku bisa melarikan diri atau justru semakin terperangkap. Cliffhanger ending. Karakter utama menerima pesan ancaman yang jelas. Kamu tidak bisa melarikan diri dari kami. Transition. Apa yang harus dilakukan ketika lawan yang dihadapi jauh lebih kuat? Suara deru angin di luar jendela tidak mampu menutupi ketegangan yang melingkupi ruangan ini. Pikiranku berputar-putar, tak bisa berhenti mencoba mencari solusi dari segala yang telah terjadi. Suamiku yang selama ini menjadi pusat hidupku, kini hanya tinggal bayangan. Seseorang yang telah berubah menjadi musuh yang aku kenal dengan baik. Aku terjebak dan setiap langkah yang kuambil semakin mendekatkan diriku pada sesuatu yang lebih gelap dan berbahaya. Namun, di tengah kekacauan ini ada satu hal yang masih memberikan sedikit secercah harapan. Aku bertemu dengan seseorang yang selama ini aku lupakan. Dia muncul begitu saja, tepat saat aku merasa terpojok. Seorang teman lama, seseorang yang pernah sangat dekat denganku. Tubuhnya tampak lebih kurus, matanya penuh dengan kecemasan yang sama seperti yang aku rasakan. Saat dia berdiri di depan pintu, ada perasaan aneh yang menyelimuti diriku. Antara rasa lega karena bertemu dengan seseorang yang bisa dipercaya, dan rasa takut karena aku tahu dia terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar. "Ini bukan hanya tentang kamu," katanya dengan suara rendah, saat kami duduk di sudut yang tersembunyi dari dunia luar. "Aku sudah tahu sejak lama, semuanya yang kamu alami, sudah dipersiapkan dengan rapi. Rasanya seperti sebuah kaca pecah dalam pikiranku. Apa maksudmu?" tanyaku, berusaha untuk tetap tenang meski hatiku hampir tidak tertahankan oleh kecemasan. "Siapa yang mengendalikan semua ini?" Temanku menghela napas panjang, tatapannya tajam. "Ada kelompok besar di balik semua ini. Mereka mengawasi setiap gerakanmu dan suamimu. Dia bukan hanya pria yang kamu kenal, dia terlibat dalam semua ini." Kata-kata itu seakan menghancurkan semua harapan yang baru saja aku bangun. Aku merasa pusing,
seolah dunia ini berputar terlalu cepat untuk aku ikuti. Namun, meskipun aku ingin menutup telinga dan mengabaikan kebenaran ini, aku tahu dia tidak sedang berbohong. Aku sudah merasakannya. Semuanya yang selama ini aku percayai mulai runtuh satu persatu. Namun, ada secercah harapan. Temanku memberiku sebuah rencana, sebuah langkah yang sangat berisiko, tapi mungkin satu-satunya cara untuk keluar dari cengkeraman kelompok ini. Kamu harus bersembunyi lebih dalam, lebih jauh dari yang mereka kira. Katanya dengan suara lebih tegas. Aku akan membantumu, tapi kamu harus percaya padaku. Tidak ada pilihan lain. Kami mulai merencanakan setiap detail, berbicara dengan suara yang hampir tak terdengar, berhati-hati agar tidak ada yang mendengarnya. Setiap langkah yang kami tentukan terasa seperti permainan maut. Setiap keputusan yang kami buat membawa kami lebih dekat pada bahaya yang lebih besar. Kepercayaan mulai terjalin, meskipun aku tahu tidak ada yang pasti. Bahkan, temanku sendiri tampak menyimpan sesuatu. Ada sesuatu yang lebih dalam yang tidak dia ceritakan. Namun, saat ini aku tidak bisa berhenti. Ini adalah satu-satunya jalan untuk bertahan hidup. Suasana semakin mencekam, dan aku mulai merasakan ketegangan yang semakin menyesakkan. Semua yang kami rencanakan terasa begitu rapuh, begitu mudah untuk dihancurkan. Ketika aku keluar untuk mengambil langkah pertama, sebuah suara keras terdengar dari luar, suara yang menggelegar, seperti sesuatu yang sedang hancur. Ledakan itu datang begitu cepat, mengguncang segala yang ada di sekitarku. Ruangan yang tadinya tampak aman kini penuh dengan asap dan debu. Aku hampir terjatuh, tubuhku terasa berat, dan hatiku berdebar kencang. Apa yang terjadi? Siapa yang menyerang? Temanku menarikku ke bawah meja, berusaha melindungiku dari ledakan yang semakin mendekat. Jangan bergerak, bisiknya. Napasnya berat. Mereka tahu kita ada di sini. Semua yang kami rencanakan, semua langkah yang kami buat, sekarang terasa sia-sia. Aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Kini, ancaman yang lebih besar semakin dekat. Cliffhanger ending, sebuah ledakan mengguncang tempat mereka bersembunyi, mengancam rencana mereka. Transition, waktu semakin menipis. Siapa yang akan bertahan hidup dalam permainan ini? Aku berdiri di depan pintu itu, napasku tercekat. Setiap detik yang berlalu terasa, seperti beban yang semakin berat menekan dadaku. Semua yang terjadi, semua yang aku temui, membawa aku pada titik ini. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Setiap langkahku yang semakin mendekat ke ruang tamu, terasa seperti langkah terakhir menuju kegelapan yang tidak aku ketahui. Di dalam ruangan itu, suamiku duduk dengan tenang. Namun aku tahu, dia bukan lagi orang yang aku kenal. Di sekelilingnya, ada dua orang yang selama ini aku anggap teman. Mereka berbicara dengan tenang, seolah tidak ada yang salah, tetapi aku tahu bahwa semua yang mereka katakan adalah kebohongan. Setiap gerakan mereka, setiap tatapan yang mereka lemparkan, terasa penuh perhitungan. Aku tahu, aku bukan lagi bagian dari dunia yang dulu aku kenal. Aku hanya pion dalam permainan besar yang mereka atur. Jadi, kamu akhirnya sampai juga, kata suamiku. Suaranya datar, seolah tidak ada yang spesial. Matanya menatapku dengan ketenangan yang menakutkan. Aku bisa merasakan amarah yang mulai membara dalam diriku. Dia tahu aku sudah tahu segalanya. Tapi dia tidak merasa perlu menjelaskan, tidak merasa perlu meminta maaf. Aku menggigit bibir, berusaha menahan diri agar tidak meledak. Apa yang sebenarnya kamu rencanakan? Tanyaku. Suaraku hampir hilang, tapi aku memaksakan agar kata-kata itu keluar. Apa yang kamu sembunyikan dariku selama ini? Dia menatapku lebih dalam, seolah sedang menimbang apakah dia harus mengungkapkan semuanya. Aku melihat tatapan itu, tatapan kosong yang tidak menunjukkan penyesalan, hanya ketenangan yang dingin. Aku ingin kamu tahu satu hal, katanya dengan suara yang lebih tenang dari sebelumnya, namun ada sesuatu yang bergetar di dalam kata-katanya. Kami tidak akan pernah bisa lepas dari ini. Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris hatiku. Selama ini aku berjuang untuk memahaminya,
untuk mencari tahu siapa dia sebenarnya. Dan sekarang, semuanya sudah terungkap. Semua yang dia katakan, setiap langkah yang diambil, semuanya adalah bagian dari sebuah permainan yang lebih besar, yang telah direncanakan jauh sebelum aku menyadarinya. Aku merasa seperti ada yang mematahkan diriku dalam diam. Kenapa aku begitu bodoh untuk tidak melihatnya lebih awal? Kenapa aku begitu buta untuk mempercayainya? Sekarang, aku berada di titik terburuk. Waktu yang aku miliki semakin sedikit, dan aku tidak tahu bagaimana cara keluar dari jebakan ini. Semua pintu yang kucoba buka, hanya membawa aku lebih jauh ke dalam kegelapan. Aku harus berhadapan dengan kenyataan yang lebih buruk dari yang aku bayangkan. Suamiku, orang yang aku percayai selama ini, ternyata adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang mengancam nyawaku dan hidup orang yang aku cintai. Suami yang dulunya aku anggap pelindung, kini menjadi musuh yang paling berbahaya. Aku bisa melihat wajahnya yang tanpa ekspresi, mencoba untuk mengendalikan semuanya, sambil memberikan kesan bahwa dia sudah mengatur segalanya dengan sempurna. Di balik tatapannya yang datar, aku tahu ada sesuatu yang lebih besar yang sedang dia rencanakan, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Mereka semua, suamiku, teman-teman yang selama ini aku percayai, sudah memainkanku sejak awal. Mereka tahu semua gerakanku, mereka tahu setiap langkah yang aku ambil, dan mereka sudah mempersiapkan segalanya. Ini bukan hanya soal pengkhianatan, ini soal hidup dan mati. Aku merasa terjebak, tak ada jalan keluar, dan semua yang aku percayai hanyalah sebuah ilusi. Di antara kecemasan itu, aku tahu satu hal, aku harus bertahan. Aku tidak bisa menyerah. Aku tidak bisa membiarkan mereka menang begitu saja. Setiap detik yang berlalu, membawa aku lebih dekat pada keputusan yang harus aku ambil. Tapi saat aku melangkah maju, hati ini berdegup kencang. Aku tahu apa yang akan aku hadapi, dan aku tahu ini akan berakhir dengan sesuatu yang lebih besar dari apa yang pernah aku bayangkan. Cliffhanger ending. Suami mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Kami tidak akan pernah bisa lepas dari ini. Transition. Saatnya menghadapi kenyataan. Apakah rencana ini akan berhasil? Suasana rumah itu mencekam, seolah dunia di luar sana tidak ada lagi. Hujan turun deras, gemuruh petir terdengar jauh di kejauhan, menciptakan ketegangan yang semakin mengisi setiap sudut. Aku berdiri di ruang tamu, mataku tidak bisa lepas dari suamiku yang kini berdiri di hadapanku. Wajahnya kosong, seperti tidak ada penyesalan yang tersisa. Dia adalah orang yang selama ini aku percayai. Dan sekarang, dia adalah musuh yang paling berbahaya yang pernah ada dalam hidupku. Jadi, ini yang kamu sembunyikan dariku? Kataku. Suaraku bergetar, namun penuh tekad. Aku bisa merasakan amarah yang membara di dalam diriku. Mencoba untuk mengendalikan diri, meskipun jantungku berdegup kencang. Kamu memang sudah merencanakan semuanya, kan? Dia hanya mengangguk perlahan, tidak ada rasa bersalah di wajahnya. Ini bukan hanya tentang kamu, ini lebih besar dari itu. Kamu sudah terlalu jauh. Jawabnya dengan nada yang datar. Tidak ada nada penyesalan, tidak ada empati, hanya ketenangan yang menakutkan. Aku ingin berteriak, tetapi aku menahan diri. Semua yang aku percayai selama ini hancur dalam sekejap. Kepercayaan, cinta, keluarga, semuanya tergerus oleh pengkhianatan yang lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Kamu tidak bisa membiarkan aku hidup begitu saja, kan? Tanyaku, dengan suara yang serak. Kamu tidak akan membiarkan aku keluar hidup-hidup. Suamiku hanya diam, seolah tidak ada yang bisa dia katakan lagi. Aku tahu, dia sudah berada di pihak yang salah. Dan meskipun aku ingin melawan, ada satu hal yang harus aku hadapi. Ini adalah pertarungan yang tidak akan mudah dimenangkan. Di belakangnya, beberapa orang yang selama ini aku anggap bagian dari dunia ini, berdiri dengan tatapan dingin. Mereka adalah bagian dari kelompok yang selama ini mengendalikan hidupku. Setiap langkah yang aku ambil, setiap keputusan yang aku buat, semuanya telah dipertimbangkan dengan cermat oleh mereka.
Aku bukan lagi bagian dari keluarga yang dulu aku kenal. Aku hanya seorang pion dalam permainan besar ini. Namun, meskipun ketakutan dan amarah memenuhi dadaku, ada satu hal yang tidak bisa mereka ambil dariku, keinginan untuk membalas. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Tidak ada jalan mundur. Aku harus berjuang, tidak peduli seberapa besar harga yang harus aku bayar. Aku melangkah maju, menyadari bahwa inilah saatnya. Suamiku tidak hanya seorang pria yang aku cintai. Dia adalah bagian dari konspirasi yang lebih besar. Dan aku harus menghentikan ini semua. Aku tahu, ini bukan hanya soal aku dan dia. Ini soal keadilan. Soal masa depan yang akan kuperjuangkan, meskipun aku tahu itu akan datang dengan pengorbanan yang sangat besar. Dengan napas yang berat, aku memutuskan untuk berbicara, untuk memberi mereka pilihan terakhir. Kalian semua sudah menghancurkan hidupku, kataku dengan suara yang menantang. Meskipun aku tahu betapa takutnya aku, tapi aku tidak akan tinggal diam. Ini berakhir di sini. Suamiku menatapku dengan pandangan kosong. Kamu tidak mengerti, katanya. Nada suaranya rendah, penuh dengan kekuatan yang tak terbantahkan. Kami sudah jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Ketegangan itu semakin terasa, dan aku bisa mendengar detak jantungku yang semakin cepat. Semua yang kulakukan, setiap kata yang keluar dari mulutku, setiap gerakan yang aku buat, terasa seperti permainan hidup dan mati. Aku tahu, mereka siap melakukan apapun untuk menjaga rencana mereka. Aku tahu, mereka tak akan membiarkanku begitu saja. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang mendekat, dan di luar jendela, aku melihat bayangan orang-orang yang datang. Mereka tidak datang untuk bernegosiasi. Mereka datang untuk mengakhiri ini semua. Tidak ada jalan keluar dari sini, kata suamiku, dan dalam tatapan matanya, aku melihat keteguhan yang mengerikan. Sekali lagi, aku merasakan desakan di dadaku. Mereka sudah mengatur semuanya dengan sempurna, tetapi aku tahu, tidak ada yang bisa mengatur takdirku. Aku sudah memutuskan, dan ini adalah saatnya untuk menghentikan mereka. Tiba-tiba, terdengar suara keras, seperti ledakan yang mengguncang seluruh rumah. Debu dan asap memenuhi udara, menutup pandanganku. Aku hampir terjatuh, tetapi tubuhku masih bertahan. Ledakan itu datang dari luar, mengancam seluruh rencana yang sudah kami susun. Ketegangan yang ada tiba-tiba terpecah, dan aku bisa merasakan bahwa segala sesuatu yang kami persiapkan bisa hancur dalam sekejap. Cliffhanger ending, ledakan besar mengguncang rumah, menghancurkan ketegangan yang ada. Transition, apakah mereka bisa bertahan hidup setelah semua yang terjadi? Suara langkah kaki di lorong rumah yang kosong itu terasa lebih berat dari yang seharusnya. Langkahku terhenti sejenak, memandang ke sekitar. Ruang tamu yang dulu penuh tawa kini sunyi. Setiap sudut rumah ini mengingatkan pada kenangan yang sudah tak bisa aku ubah. Kenangan yang tercipta bersama seseorang yang kini hanya menjadi bagian dari masa lalu. Semua yang aku perjuangkan untuk bisa bertahan, untuk bisa meraih keadilan, kini sudah terwujud, tapi harga yang aku bayar terlalu tinggi. Aku masih bisa merasakan rasa sakit itu. Setiap langkah yang kuambil membawa beban yang semakin besar. Kemenangan yang aku raih terasa hampa, tak lengkap. Suamiku, yang dulu aku cintai, kini hanyalah bayangan dari seseorang yang aku kenal. Dia tidak hanya mengkhianatiku, tetapi juga merusak semua yang kami bangun bersama. Segalanya terasa hancur, seperti rumah ini yang mulai rapuh. Setiap kali aku melangkah, ada rasa bersalah yang menggantung di hatiku. Mungkin ada yang bisa aku lakukan lebih baik. Mungkin ada pilihan lain yang aku ambil yang bisa mengubah segalanya. Tetapi, kenyataan sudah terungkap, dan meskipun aku berhasil keluar dari cengkeraman mereka, aku tidak bisa kembali ke kehidupan yang dulu. Aku mengangkat koper kecil itu, melangkah menuju pintu. Semua keputusan yang telah aku buat, semua yang telah terjadi, kini hanya tinggal kenangan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini.
Masa depan yang gelap dan tidak pasti menanti di luar sana. Namun, satu hal yang aku tahu, aku harus meninggalkan tempat ini. Aku harus meninggalkan rumah ini, meninggalkan semuanya di belakang, dan mencoba untuk menemukan kedamaian dalam diriku. Aku melangkah keluar, dan udara malam yang dingin menyambutku. Di kejauhan, lampu-lampu kota terlihat redup, seolah memberikan sedikit cahaya dalam kegelapan. Aku bernafas dalam-dalam, mencoba mengusir rasa sesak yang memenuhi dadaku. Aku harus kuat, aku harus bertahan. Tapi di dalam hatiku, ada luka yang tak akan pernah sembuh. Di jalan yang sunyi itu, aku berjalan perlahan, membawa segala yang aku miliki. Kenangan, kebenaran, dan rasa sakit yang tak bisa aku lepaskan. Aku tahu, ini bukan akhir. Setiap langkah yang aku ambil adalah langkah menuju masa depan yang tidak aku kenal, namun harus aku jalani. Tidak ada lagi kepercayaan, tidak ada lagi kebahagiaan yang bisa aku raih dengan mudah. Semua itu harus diperjuangkan kembali, meski aku tahu itu akan memakan waktu yang lama. Tapi saat itu, saat aku berjalan menjauh dari rumah itu, sebuah bayangan muncul di kejauhan. Aku berhenti sejenak, menatap bayangan itu yang semakin jelas, semakin mendekat. Apakah ini benar-benar berakhir? Apakah aku akan benar-benar bebas dari semuanya? Bayangan itu tidak bergerak, hanya mengamati dari jauh. Aku bisa merasakan ketegangan yang tiba-tiba menguasai diriku. Mungkin ini bukan akhir dari perjalanan panjangku. Mungkin ada lebih banyak yang harus aku hadapi. Mungkin aku belum benar-benar keluar dari bayang-bayang masa lalu. Cliffhanger ending. Saat mereka berjalan pergi dari rumah itu, sebuah bayangan mengintai dari kejauhan. Apakah ini benar-benar berakhir? Transition. Terkadang, kebenaran datang dengan harga yang lebih tinggi daripada yang kita bayangkan.